Shalom Ares Generation, kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Nats panggilan beribadah kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom Rise Generation. Mari kita tinggikan Tuhan kita mau bersorak untuk Tuhan, kita mau katakan tinggi, namamu dipuji. Kita mau angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita mau lebih semangat lagi memujikan Tuhan kita. Kau tak berikan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan,
Kiranya Tuhan kita yang hadir adalah Tuhan yang penolong, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar untuk setiap kami Tuhan. Kita mau kembalikan hidup kita untuk Tuhan kita. Kita mau katakan, Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu, karena kami siap untuk mendengarnya. Bukakan kebenaran yang mau Engkau sampaikan kepada kami, untuk kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hampir setiap mall, rumah sakit, airport, stasiun, hotel memiliki bagian atau departemen ini. Bagian atau departemen yang paling menyedihkan, tetapi sekaligus menggembirakan. Departemen apakah itu? Departemen Lost and Found. Mengapa menyedihkan dan menggembirakan sekaligus? Menyedihkan karena begitu banyak barang yang hilang tanpa diklaim oleh pemiliknya. Berarti barang tersebut bisa digantikan dan dengan barang yang lainnya. Tetapi menggembirakan juga bila barang yang ditemukan kembali, barang yang hilang ditemukan kembali oleh pemiliknya. Pemilik mencarinya karena pemiliknya menganggap barang ini adalah barang yang berharga dan pantas untuk dicari. Gambaran inilah yang dituliskan Alkitab kita hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 15 ayat 1-7. Lukas 15 ayat 1-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita singkat dengan makna terselubung akan pesan keselamatan dengan cara yang jelas dan sederhana yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang mau Yesus sampaikan dari perumpamaan ini? Yang pertama, ada yang hilang. Di ayat 4 kita melihat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ada yang hilang. Something is lost. A sheep is lost. Domba ini hilang bukan karena gembalanya lupa kepadanya, tetapi domba ini tidak berada di tempat yang seharusnya. Domba ini hilang karena foolishness. Nah teman-teman, seekor domba punya kecenderungan untuk hilang. Dia suka mengambil jalannya sendiri, suka mengikuti maunya sendiri. Makan rumput di sebelah sini, lalu minum di sebelah sana. Minum di kolam yang ini, melihat ke sebelah sana ada rumput yang lain, bergerak ke sana, makan rumput sedikit di sebelah sana, dan tanpa disadari kalau dia sudah terpisah dari kawanannya, dari gembalanya. Karena dia mengikuti jalannya sendiri. Dia terhilang dan dia dalam bahaya. Ada yang terhilang, domba yang hilang. Yang kedua, yang hilang ini dicari. Ayat 4 melanjutkan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. What is lost is a great worth to the one to whom it belongs. Yang hilang ini sungguh berharga bagi pemiliknya. Apa barang yang paling berharga buat kamu? Kalau barang itu hilang, apakah kamu akan mencarinya? Kalau sampai barang yang hilang itu dicari, berarti barang itu sangat berharga bagi pemiliknya.
Barang itu sangat berharga bagi kamu. Nah, yang hilang di sini itu adalah satu di antara 100 domba. Satu domba bodoh yang mengikuti jalannya sendiri. Dari sudut pandang ekonomi, kenapa enggak dibiarkan aja domba itu hilang? Satu itu hilang. Bukankah memang dalam setiap usaha ada resiko kerugian? Itu hanya bagian dari kerugian. Bagian dari bisnis. Toh memang domba itu gampang sekali hilang. Dan ini pun hanya satu dari 100. Tetapi ada kadangkala ada sesuatu itu kita sayang bukan karena itu berharga. Namun karena sesuatu itu kita sayang, jadi sesuatu itu berharga. Ngerti ya teman-teman ya? Sesuatu itu kita sayang bukan karena berharga, bukan karena nilainya. Tetapi karena sesuatu itu kita sayang membuat itu menjadi berharga bagi kita. Contohnya, keponakan saya punya guling kesayangan. Kemana-mana dia bawa guling itu. Tanpa guling itu, dia tidak akan bisa tidur. Sesuatu itu berharga karena memang dia sayang. Guling itu dia sayang dan itu membuatnya menjadi berharga. Apakah itu bisa digantikan dengan yang lain? Belum tentu. Tidak bisa. Tanpa itu dia tidak bisa tidur. Dan Yesus menyatakan ini tidak lebih jelas dalam penggambaran angka. 1 dari 100. Kalau teman-teman baca ayat-ayat selanjutnya, perumpamaan tentang dirham yang hilang dan perumpamaan tentang anak yang hilang, itu juga disebutkan 1 dari 10. 1 dari 2. Dan bukankah tampaknya bodoh bagi seorang gembala pergi meninggalkan 99 ekor domba demi mencari seekor domba saja? Tetapi dengan meninggalkan yang 99 ekor domba, bukan berarti yang 99 ekor domba itu tidak berharga bagi sang gembala. Tetapi sang gembala itu mengetahui bahwa 99 ekor dombanya itu aman di kandang mereka. Sedangkan satu domba yang hilang ini berada dalam bahaya. Bagi kebanyakan orang, bagi kebanyakan kita, 99 dari 100 itu cukup banyak. Tetapi tidak bagi sang gembala. Kenyataan bahwa sang gembala itu mencari satu yang hilang itu menunjukkan bahwa domba itu berharga bagi gembalanya. Yang ketiga, yang dicari ditemukan. Ayat 5 dan 6 berkata, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Seorang gembala meninggalkan 99 ekor dombanya dan mencari seekor dombanya yang hilang. Dia yang tadinya baik-baik saja, sekarang demi mencari dombanya yang hilang, dia memasuki suatu kondisi yang membahayakan hanya karena dombanya yang hilang itu. Domba bodoh yang hilang itu. Yang disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Seorang gembala yang seharusnya bisa saja membeli domba baru untuk menggantikan dombanya yang hilang dan membiarkan dombanya yang hilang itu membayar harga kenakalannya. Tetapi tidak. Si gembala ini mencari domba yang hilang ini dan menempatkan dirinya di dalam bahaya yang sama dengan yang dialami oleh dombanya yang hilang. Singa dan serigala yang sama mungkin sedang mengincar nyawanya seperti mereka mengincar dombanya. Karena dombanya yang hilang ini, sang gembala harus berada di dalam bahaya. Namun segala kesulitannya terbayarkan ketika dia menemukan dombanya yang hilang kembali. Kita tidak tahu bagaimana dan di mana dia menemukan dombanya yang hilang, tetapi yang dituliskan di sini adalah dia menemukannya. Dan Yesus menggambarkan sukacita sang gembala ketika ia menemukan dombanya yang hilang itu di ayat 5 dan 6. Dituliskan di sini bahwa sang gembala bahkan sudah bersukacita sebelum mereka sampai di rumah. Ketika ia menemukan domba yang hilang, dia meletakkannya di atas bahunya. Dombanya dibawa pulang dengan digendong. Bayangkan situasinya demikian, teman-teman. Sang gembala mencari dombanya yang hilang, dombanya dan dirinya
berada dalam bahaya. Dan ketika sang gembala menemukan domba yang hilang itu entah di mana, mereka kan harus kembali pulang dengan selamat. Perjalanan panjang pulang harus kembali ditempuh. Mungkin jalan yang berliku-liku, mungkin jalan yang naik turun. Dan sang gembala menggendong domba yang hilang itu di atas bahunya. Mereka belum tiba di rumah. Tetapi yang penting sekarang adalah domba yang hilang itu sudah selamat di dalam lindungan tangan sang gembala. Dan itu yang paling penting. Ada yang hilang dicari, yang hilang ditemukan. Ada yang hilang dicari, yang dicari ditemukan. Apa signifikansinya bagi kita? Yang pertama, teman-teman, sadarkah kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang terhilang? Siapa di antara kita yang tidak pernah jadi anak hilang? Di keramaian, di pasar, di mall, di supermarket, dimanapun, di pameran, di tempat-tempat keramaian. Kenapa kita hilang? Kita terlalu asik dengan pikiran kita sendiri, dengan kegiatan kita sendiri, terlalu fokus dengan hal baru sekitar kita tanpa menyadari bahwa kita terpisah dari papa dan mama. Hilang bukan hanya berarti hilang secara lokasi, tetapi terpisah dari tempat seharusnya kita berada. Harusnya kita tidak terpisah dari papa dan mama, tetapi hilang berarti saat itu kita terpisah dari mereka. Dan seorang anak tidak akan menyadari bahwa dia hilang sampai dia sadar bahwa papa dan mamanya sudah tidak ada lagi bersama dengannya. Inilah natur seekor domba. Bukan hanya domba, tetapi juga ini adalah natur dari para pemimpin agama. Kenapa Yesus menceritakan perumpamaan ini, teman-teman? Kalau kita lihat di Lukas 15 ayat 1 sampai 2, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak masalah menganggap para pemungut cukai dan orang-orang berdosa sebagai domba yang hilang. Karena memang menurut mereka orang-orang berdosa ini adalah orang-orang berdosa yang jauh dari standar yang ditetapkan Allah, dan orang-orang berdosa ini sama sekali tidak level dengan mereka. Tidak level kalau disamakan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang levelnya kesannya suci, kudus, perilaku keagamaannya. Oleh karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bersungut-sungut ketika melihat Yesus menerima dan makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah di mata Allah setiap kita adalah domba yang hilang. We have gone astray, all of us, semua kita. Yesaya 53 ayat 6a menuliskan bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Mengambil jalannya sendiri bukan berarti sekedar mengabaikan peraturan atau hukum, tetapi menyatakan kemerdekaan kita. Kita mau sendiri. Kita melakukan segala sesuatu berdasarkan mau kita sendiri, cara kita sendiri, menurut pandangan kita sendiri. Inilah sebabnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak bisa melihat seperti Yesus melihat. Karena mereka mengikuti cara mereka sendiri di dalam menentukan orang berdosa dan tidak berdosa. Menurut mereka, mereka adalah orang baik yang menuruti segala tata cara keagamaan, orang saleh, orang yang benar. Ketika Adam dan Hawa tidak mau menuruti Allah dan mempunyai keinginan mereka sendiri untuk menjadi sama seperti Allah, itulah saat mereka terpisah dari Allah. Mereka mengikuti keinginan mereka sendiri, menetapkan standar mereka sendiri dan mengabaikan standar Allah. Sampai kita melihat bahwa setiap kita terpisah dari Allah, kita tidak bisa menyadari bahwa kita semua terhilang. Kita mengambil jalan kita sendiri, melakukan kehendak kita sendiri, mengikuti keinginan kita sendiri, sampai suatu saat kita sadar bahwa kita sudah tersesat, jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Dan ini berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, baik yang rebellious maupun yang religious. Setiap kita sesat seperti domba dan kita perlu menyadarinya. Mazmur 119 ayat 176 berkata, "Aku sesat seperti domba yang hilang.
carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Sadarilah bahwa kita semua terhilang, dan akuilah bahwa kita sesat seperti domba, dan kita memohon Tuhan untuk mencari kita. Kita yang terhilang dicari oleh Tuhan. Banyak hewan bisa dengan mudah kembali ke rumahnya, seperti anjing, kucing, burung, ataupun hewan lainnya. Walaupun mereka dibuang jauh dari rumah, tetapi mereka masih bisa balik pulang ke rumah. Tapi tidak demikian dengan domba, teman-teman. Domba tidak bisa menemukan jalan pulang sampai ada yang mencarinya. Jika gembalanya tidak mencari, domba tidak akan ditemukan. Ditemukan. Kata yang digunakan ini kata pasif. Yang hilang tidak akan bisa pulang tanpa ada yang mencari dan menemukan. Dia perlu dicari dan ditemukan. Walaupun kita hilang di tengah keramaian, orang tua kita, papa mama kita, pasti akan mencari kita sampai ketemu. Betul? Karena kita anaknya. Nggak mungkin kita ditinggal pulang waktu kita hilang tanpa mereka mencari kita. Pasti mereka akan panik mencari kita. Karena kita anaknya, kita tidak tergantikan dan tidak bisa beli yang baru. Sudah menjadi natur Allah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Actively searching, itu yang Allah lakukan. Adam dan Hawa dicari Tuhan ketika mereka menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Musa ditemui di tengah semak berduri yang terbakar. Yunus dikejar oleh Tuhan di tengah badai ketika dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Sudah naturnya Allah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau ada lagu sekolah minggu yang menyatakan apa yang dicari orang? Uang, bukan Tuhan Yesus. Bait 2-nya bertanya, siapa yang dicari Tuhan? Saya orang berdosa, dicari oleh Tuhan. Siang, malam, pagi, petang. Siapa yang dicari Tuhan? Saya, orang yang berdosa. Jika agama-agama lain mengajarkan bahwa biasanya manusia yang mencari Tuhan, namun di sini kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang aktif mencari kita. Kita yang hilang dicari oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita yang hilang ini berharga. Kalau dari keseluruhan angka yang tertulis di sini, 199 dan 1, mana yang kita pikir yang paling berharga bagi Yesus? Sudah pasti kita tahu jawabannya. C.S. Lewis menulis, "It is not humanity in the abstract that is to be saved, but you the individual. Eternity has a place that each will fill." Yang diselamatkan, yang dicari bukan siapa saja dalam bentuk abstrak, tetapi setiap individu. Karena setiap individu, dituliskan, punya tempatnya di dalam kekekalan. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita yang hilang dicari dan diselamatkan. Setiap kita punya tempat di dalam kekekalan. Dan Tuhan mencari setiap yang terhilang satu demi satu dan membawanya pulang. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita yang dahulu hilang dicari, diselamatkan, dibawa pulang. Kalau bukan Dia yang mencari dan menemukan kita tidak akan bisa pulang. Dia mencari dan menyelamatkan kita karena kita berharga di matanya. Kita semua terhilang dan kita yang terhilang dicari. Teman-teman, will you let God find you? Kita semua terhilang. Tapi apakah engkau mengizinkan Tuhan mencari setiap kalian? Dan ketika yang dicari ditemukan, ada sukacita besar. Dituliskan demikian. Memang tidak ada data di dalam perumpamaan ini bagaimana perasaan domba yang hilang ketika ditemukan oleh gembalanya. Apakah dia bersyukur telah ditemukan? Apakah dia kapok, nggak akan pergi lagi menurut jalannya sendiri? Atau apakah dia malu karena dia menyusahkan gembalanya, membuat gembalanya berada dalam bahaya besar? Atau apapun itu. Walaupun tidak disebutkan di dalam perumpamaan ini, tetapi jelas yang ada adalah sukacita keselamatan. Sukacita dari orang yang menemukan domba yang hilang. Dan dia mengajak sahabat dan tetangganya untuk bersukacita bersamanya.
Nah teman-teman, memang kalau dilihat di dalam kisah ini, Yesus itu duduk dan makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, sementara orang-orang Farisi itu menolak orang-orang berdosa ini. Orang-orang berdosa datang kepada Yesus bukan karena Yesus kompromi dengan orang-orang berdosa, dengan kegiatan mereka. Tetapi Yesus mengerti kebutuhan mereka, sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini merendahkan, menjaga jarak dengan mereka, dan mengkritik Yesus, bahkan mengkritik Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat punya segudang pengetahuan akan perjanjian lama dan semua cara untuk menaati hukum Taurat. Tetapi mereka tidak punya kasih untuk orang-orang yang terhilang. Seberapa baik kita menganggap diri kita baik? Seberapa baik kita menganggap diri kita saleh? Apakah karena kita rajin beribadah setiap minggu, itu berarti kita lebih baik daripada orang-orang di luar sana yang tidak beribadah? Seberapa baik pun kita, ingatlah dulu kita pernah hilang, tetapi kita dicari dan ditemukan oleh Tuhan. Jadi jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut ketika Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Setiap kita berharga di mata Tuhan, dan itulah sebabnya Tuhan mencari yang hilang. Dan ketika yang hilang itu ditemukan, ada sukacita yang dituliskan di ayat 7. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada satu kisah seorang dewasa sedang berjalan-jalan di pantai saat senja. Dia memperhatikan ada seorang anak muda yang mengambil bintang laut dan melemparkannya kembali ke laut. Orang dewasa ini bertanya kepada si anak muda, apa yang sedang ia lakukan? Si anak muda menyatakan bahwa kalau ini didiamkan, bintang laut itu akan mati waktu matahari terbit. Tetapi pantai ini panjang dan bisa sampai beratus-ratus kilometer ujungnya dan ada berjuta-juta bintang laut. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan semua bintang laut itu? Apa ada bedanya? Mana ada pengaruhnya? Si anak muda ini menjawab sambil tetap melemparkan bintang laut di tangannya. Setidaknya ada bedanya, ada pengaruhnya bagi yang satu ini. It makes a difference to this one. Pikirkan apa yang paling berharga dalam kehidupan kamu. Apa yang akan kamu rasakan jika yang berharga itu hilang? Lost thing matters. Lost sheep matters. Do lost people matter to you as well? Kalau kita yang dulu terhilang, Tuhan cari dan Tuhan temukan. Sekarang, seberapa besar hati kita mengasihi mereka yang masih terhilang? Mereka yang terhilang ini Tuhan kasihi. Will you join the search in saving the one? It makes a difference to this one. Apakah kita akan ikut ambil bagian di dalam pencarian orang-orang yang terhilang ini? Itu akan membawa difference, akan membawa perubahan kepada yang satu. KPPK 245, lagu ini berkata, ajarlah aku membawa jiwa kepadamu. Ajarlah aku ini membawa jiwa kepadamu, banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa, meski hanya satu. Meski hanya satu, itu berharga di hadapan Tuhan. Apalagi jika kita membawanya kepada Tuhan satu demi satu. Will you join the search? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi setiap kami yang terhilang. Kami sadar kami dulu adalah orang-orang yang berdosa terhilang dari hadapan Allah. Tetapi karena kasih setia Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan yang besar, Engkau mencari kami yang terhilang. Engkau menemukan kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Tuhan mengasihi setiap kami. Dan kami mau melihat sebagaimana Tuhan melihat, bagaimana yang satu itu sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan.
dan bagaimana kami join the search di dalam menyelamatkan jiwa yang terhilang satu demi satu. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sedemikian besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih memberikan kami kembali kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati persembahan kami, Tuhan yang juga akan menolong memakai ini boleh menjadi perluasan bagi kerajaan Tuhan, boleh menemukan yang terhilang di hadapan Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Res Generation, Happy Sunday and God bless you. Bersyukur kalau 5 minggu ini Tuhan boleh pimpin setiap kita belajar tentang Renovate. Dan 5 bulan pertama di tahun ini juga kita boleh sama-sama lewati. Dengan anugerah Tuhan kita akan sama-sama masuk di minggu depan, di minggu yang baru, bulan yang baru. Dengan tema walkthrough. Selama 4 minggu berturut-turut di bulan Juni kita akan belajar sama-sama menikmati firman Tuhan dan puji-pujian yang akan kita saksikan sama-sama. So juga bersyukur buat setiap kita yang boleh menikmati semester ini. Dan kita boleh sama-sama liburan buat teman-teman yang sudah siap liburan. Buat teman-teman yang masih harus menyelesaikan beberapa hal di bulan ini, sama-sama kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan bersiap untuk minggu depan. Di bulan yang baru, semangat yang baru, hari yang baru, dan boleh anugerah Tuhan memimpin setiap kita. Tetap update di sosial media kita, di Instagram, Line, dan juga di YouTube channel ini. Boleh subscribe dan juga ikuti setiap perkembangan yang ada dari gereja kita. Buat teman-teman, buat kalian semua yang sudah ikut kelas katekisasi, bersiap untuk baptis, CD, dan atestasi nanti di tanggal 13 Juni 2021. Sekian informasi bagi setiap kita, sama-sama semangat untuk memasuki bulan yang baru. Rise Generation, rise for Him.